Saatnya untuk bangun, Yuwadiki saatnya untuk you berdua. Selamat datang di Awakening Wednesdays. Ini adalah Jennifer Leclerc, pendiri gerakan Global Awakening Prayer Hubs di lebih dari 100 negara. Kami ingin Anda secara resmi bergabung dengan keluarga kami. Luncurkan hub hari ini di awakeningprayerhubs.com. Mari kita masuk ke pengajaran hari ini. Dengarkan. Kami ingin membicarakan tentang apa itu doa, karena kami ingin berada di halaman yang sama. Sekarang ada segitu banyak pandangan berbeda tentang apa itu doa, begitu banyak definisi berbeda, begitu banyak buku yang ditulis tentang doa, tetapi mari kita berdialog hari ini. Biarkan saya membangkitkan semangat Anda sedikit. Saya menulis buku berjudul The Intercessor's Devotional. Dapatkan salinannya di jenniferleclerc.org atau Amazon, dimanapun Anda membeli buku online. Tapi saya ingin mengambil entry dan saya ingin mengajarkannya dan berbicara kepada Anda hari ini karena saya benar-benar ingin menginspirasi Anda. Kita perlu bersatu, main di dalam kesatuan. Bagaimana Anda bisa melakukan perantaraan dan kesatuan dengan orang-orang ketika Anda semua memiliki pemikiran atau ide yang berbeda. Tentang apa sebenarnya doa itu, Anda tahu ada banyak definisi dan pemahaman tentang doa. Nah, kita harus fokus pada intinya, yaitu berdoa untuk kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Saya ingin mendalami ini hari ini. Biarkan saya mulai dengan sebuah ayat. Mazmur 141, ayat 2. Biarlah doaku dipersembahkan di hadapanmu, supaya tedupi. Pengangkatan tanganku seperti korban persembahan petang. Sekering jawabay, di sini beramai, pemazmur berbicara tentang doa sebagai dupa. Tahukah Anda bahwa ketika Anda berdoa, sawa itu seperti dupa dan naik ke ruang takhta di surga, ada mangkuk di surga yang mengumpulkan doa-doa orang kudus. Ini ada di kitab Wahyu. Dan ketika mangkuk-mangkuk itu penuh, mereka akan terbalik dan jawaban doa datang. Sekarang kita tidak bisa berdoa dengan cara sembarangan. Kita tidak bisa berdoa untuk sembarang hal. Kita ingin berdoa untuk apa yang ada di hati Tuhan di setiap musim tertentu. Kita ingin melakukan perantaraan untuk memanggil kehendaknya, rencananya, tujuannya, kerajaannya, agendanya di setiap musim tertentu. Itu berarti kita perlu mendengar hatinya dan mengetahui firman-Nya. Jadi saya ingin membacakan sedikit dari devosional para pendoa syafaat dan kemudian kita akan berbicara sedikit lebih banyak tentang ini. Dan saya berharap dan berdoa agar ini menginspirasi hati Anda untuk berdoa hari ini. Jadi inilah pandangan saya dari devosional para pendoa syafaat. Jika Anda bertanya kepada 10 orang apa itu doa, Anda mungkin mendapatkan 10 jawaban yang berbeda. Ya, pada dasarnya doa adalah berbicara kepada Tuhan, tetapi itu jauh lebih dari itu. Melihat sekilas bagaimana beberapa pendoa syafaat berpengalaman dari masa lalu mendefinisikan doa lebih dari sekadar membuka mata. Sekarang gue seti mengantar ini om. Saya membias dengan pria Tuhan yang memiliki pemikiran mereka tentang apa itu doa. Sekarang ini benar-benar luar biasa. Kita akan melihat S.D. Gordon, Saint Augustinus dari Hippo, Charles Spurgeon, Andrew Murray, dan kemudian di akhir, saya akan memberikan definisi saya tentang doa. Mengapa? Kita perlu memahami apa arti doa bagi kita. Tetapi yang lebih penting, kita perlu sejalan dengan Roh Kudus. Izinkan saya mengatakan ini. Doa bukanlah memohon kepada Tuhan. Doa bukanlah memaksanya untuk melakukan sesuatu yang kita ingin Dia lakukan. Doa adalah mengangkat kehendaknya dalam nama Yesus, yang berarti kita perlu mengetahui kehendaknya. Kita perlu mengetahui apa kehendaknya dalam situasi apapun. Jadi, mari kita masuk ke dalam definisi-definisi ini. S.D. Gordon, seorang penulis dan pendeta produktif pada abad ke-18 dan ke-19, memiliki pemahaman yang mendalam bahwa kutipan, doa adalah mengulangi nama pemenang, Yesus, ke telinga setan dan menuntut mundurnya. Yesus itu benar-benar menarik. Saya yakin bahwa Gordon memiliki versi yang lebih luas dari definisi itu. Atau itu bukan keseluruhan pemahamannya tentang doa. Tetapi inilah seorang pria yang memiliki pola pikir peperangan rohani. Sekarang semua doa bukanlah peperangan rohani. Tidak semua peperangan rohani hanya doa. Itu adalah iman dan perbuatan. Itu adalah doa dan tindakan banyak kali. Tetapi dia memiliki mentalitas peperangan. Doa adalah mengulangi nama pemenang Yesus ke telinga setan dan menuntut mundurnya. Doa mengganggu rencana musuh. Doa, kemudian, dan ini adalah ketika tasya adalah senjata melawan kekuatan gelap yang berani mengganggu kehendak Tuhan di bumi. Ya, saya suka pandangan itu. Sekarang,
di sekolah doa saya di schoolofthespirit.tv. So, kayo memilih banyak kursus pengantar tentang doa, awan dan berbagai macam doa. Doa minggu sangat sulit untuk menetapkan satu definisi. Tetapi jika Anda harus menetapkannya, saya akan menyimpan definisi saya untuk yang terakhir. Karena ada begitu banyak jenis, doa yang berbeda, doa penyerahan, doa iman, doa peperangan rohani, doa syafaat, doa yang penuh perjuangan. Ada begitu banyak jenis doa, tetapi semuanya berakar pada jalur yang sama, dorongan yang sama. Sekarang, Saint Agustinus dari Hippo mengatakan ini. Seorang teolog abad keempat, dan pandangannya adalah ini. Kutipan, apakah kita menyadarinya atau tidak, doa adalah pertemuan antara dahaga Tuhan dengan kita. Tuhan haus agar kita haus akan Dia. Ay berflow sebuah pikiran na doa itu berbasis. Hubungan biserial itu adalah hubungan mereka ketika kita berdoa, benar kita bertemu dengan Tuhan, dia ingin kita meminta kepadanya apa yang kita butuhkan, dan dia ingin kita berdiri untuk orang lain, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk orang di hidup kita yang mungkin tidak mengenalnya. Doa membuat kita haus, karena ketika kita melihat jawabannya, kita ingin minum terus. Yesus berkata, mintalah dan terimalah agar sukacitamu penuh. Betul ang pangikirya ka Teresa dari Avila, Kersas, mistikus Spanyol, abad ke-16, seorang reformis agama, may penulis dan teolog, dia mengatakan ini, doa tidak lain adalah berteman dengan Tuhan. Itu berbicara tentang aspek relasional tersebut. Itu adalah sentimen yang indah. Dan tahu Sina bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan, Musa, Daud, Hau adalah sahabat Tuhan. Apa yang dimiliki ketiga pria ini? Hau, benar sekali. Mereka berdoa. Amin. Anda ingin menjadi sahabat Tuhan, berdoalah. Secara teknis, kita semua adalah sahabat Tuhan. Tetapi ada tingkatan persahabatan. Ada tingkatan persahabatan. Anda memiliki teman biasa dan Anda memiliki teman dekat. Anda memiliki teman yang sebaik keluarga Anda sendiri. Kita ingin menjadi seperti itu dengan Tuhan. Kita ingin menjadi teman seperti itu. Charles Spurgeon, seorang pria Inggris abad ke-19 yang dikenal sebagai Pangeran Pengkhotbah, mengatakannya seperti ini. Dia berkata, doa sejati bukanlah sekadar latihan mental atau penampilan vokal. Itu jauh lebih dalam dari itu. Itu adalah transaksi spiritual dengan Pencipta langit dan bumi. Saya suka itu. Transaksi, tetapi kuncinya bukan hanya meminta untuk diri kita sendiri. Ini tentang meminta apa yang Dia inginkan, bukan hanya berkat alami dan spiritual. Kami memiliki sebuah seri di sekolah bagian Kementerian Apostolik dari schoolofthespirit.tv tentang doa-doa apostolik. Dan saya akan mengundang Anda untuk mengikuti kursus itu, memberkati Anda. Billy Graham, penginjil, berkata, doa adalah persekutuan spiritual antara manusia dan Tuhan, hubungan dua arah di mana manusia tidak hanya harus berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkannya. Saya suka ini segiau, karena begitu banyak orang mereka berdoa dan berdoa, dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, dan mereka yang tidak berhenti untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Dan terkadang dia tidak menjawab segera. Ketika orang lain bertanya, dengan kata lain, dia tidak selalu langsung berbicara kembali. Tetapi kita harus memiliki hati yang mendengarkan. Ini adalah hubungan dan kita harus memiliki hati yang mendengarkan. Kita harus mengharapkan dia berbicara kembali kepada kita. Jika doa memang percakapan, kita harus mendengarkan tanggapannya. Akhirnya, Andrew Murray, dia adalah seorang pendeta, guru, dan penulis dari Afrika Selatan. Dia telah pergi untuk bersama Tuhan. Dia menawarkan wawasan ini tentang doa, dan doa yang dijawab. Dia berkata, doa adalah menjangkau, yang tak terlihat. Puasa adalah melepaskan, semua yang terlihat dan sementara. Doa yang dijawab adalah pertukaran cinta antara seorang ayah dan anaknya. Lihat, ini kembali ke hubungannya teman-teman. Apa itu doa? Ini adalah transaksi relasional antara dua orang yang saling mencintai dan menginginkan hal yang sama. Nah, itu memberi Anda semacam definisi saya, tetapi izinkan saya memberi Anda definisi resmi saya. Doa adalah hadiah yang memperluas undangan untuk mengakses bantuan alami dan spiritual, memohon intervensi ilahi dalam urusan manusia, dan mengusir musuh dari tengah-tengah Anda dalam nama Yesus. Itulah, teman-teman, doa.
Saya bisa bicara lebih banyak. Isian triki menajarkan ini di sekolah doa dan syafaat saya. Ini adalah inti Awakening Prayer Hubs dan show skamsingin on the way robo secara resmi. Gay sitaw megituar fiabedawin. Pop silagan di dating dan berdoyan. Konten ini eksklusif untuk saluran ini. Anda sedang menuanya. Tapi kami memang ingin memberkati Anda. Kami memang ingin membangun hubungan dengan Anda. Kota Anda membutuhkan doa, dan kami menyediakan pelatihan bulanan dalam grup kami, serta bimbingan. Vispin Asher, banyak pertemuan doa. Terlibatlah sekarang waktunya. Kunjungi awakeningprayerhubs.com new dan cari tahu apakah Prayer Hubs cocok untuk Anda. Tuhan berkati Anda. Anda sukses hari ini.